Saudaraku terkasih, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu dari Lukas 14 ayat 25 sampai dengan ayat 33, yang demikian bunyinya, pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya, mengejek dia." Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau, raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan, apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu, yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku, demikian firman Tuhan. Berbahagialah bagi orang yang mendengarkan firman Tuhan lebih-lebih memberlakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Marilah sabda Tuhan tadi kita sambut dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 49, firman Allah jayalah. Sepanjang hidupnya masih menjadi guru yang harus diteladani oleh setiap muridnya. Dan apa yang dilakukan oleh guru, tentunya itu adalah hal-hal yang sangat baik. Boten-boten Bapak Ibu guru ingkang mengajarkan hal-hal yang tidak baik. Nggih Bapak Ibu, kembali ke firman Tuhan pada minggu pagi hari ini. Saya membaca dan melihat akhir-akhir ini media sosial, di Bapak Ibu, yang memang ngertos media sosial dari Facebook, YouTube, TikTok dan lain-lain, WA, diramaikan oleh salah satu berita. Kita punya tetangga dekat yang jadi artis dari Kediri, Bapak Ibu, namanya NN. Tapi bukan lain. Dia dulu non Kristen. Akhirnya murtad menjadi pengikut Kristus. Dan saya dengar-dengar sekarang dia balik lagi menjadi non Kristen. Loh, banyak dari kita termasuk saya yang bertanya-tanya, "Lah, saya enak melok Tuhan derek Gusti kok terus gawe maneh?" Dari rumah yang beredar Bapak Ibu, kembalinya artis tersebut ke non-Kristen karena dia takut apa? Takut dikatakan sebagai anak durhaka terhadap ibunya. Kalau dikatakan sebagai anak durhaka terhadap orang tuanya, karena ketika dia memeluk agama Kristen, dia tidak akan diperkenankan memandikan
Sejauh biasanya itu mencari kalau ibunya meninggal juga dia menerima pelajaran yang mengatakan bahwa dia sudah tidak boleh mendoakan lagi ketika orang tuanya meninggal. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berkata, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi murid. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Mengacu ke cerita saya di atas, ternyata tidak setiap orang yang sudah menyatakan diri aku percaya. Bukan setiap orang yang menyatakan diri mengikut Kristus dapat hidup setia sampai kesudahannya. Karena untuk menjadi seorang dengan label tanda kutip Kristen memang mudah. Akan tetapi untuk menjadi seorang Kristen yang benar-benar menjadi murid Yesus harus memenuhi syarat-syarat dan standar tertentu yang mungkin sulit. Dan perikop pagi hari ini sering dianggap sebagai bacaan atau ayat-ayat yang sulit sekali untuk dimengerti, dipahami, dan dilakukan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus meminta kita yang mau jadi muridnya untuk membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya sendiri, bahkan sendiri. Bagaimana mungkin Bapak Ibu, Yesus yang terkenal akan pengajaran tentang kasih justru meminta para murid untuk membenci orang-orang terdekatnya sendiri. Lalu apakah Tuhan Yesus benar-benar mengajarkan kebencian kepada orang-orang terdekat? Tentu saja tidak demikian. Tetapi di sini Tuhan Yesus tahu bahwa keluarga, harta milik, dan sesuatu yang bersifat dunia merupakan sesuatu yang amat berharga dan amat kita cintai di dalam kehidupan kita sebagai manusia selama di dunia. Suami istri kita tentunya adalah sesuatu yang amat berharga, yang amat kita cintai. Istri kita adalah seseorang yang amat berharga dan amat kita cintai. Anak kita demikian juga adalah sesuatu yang amat berharga dan amat kita cintai. Demikian juga harta kita. Nek awake dhewe duwe, aku dhewe kesemangat. Harta benda adalah sesuatu yang memang sangat kita cintai dan kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Permintaan melepas keluarga dan harta kita tidak bermaksud membenci dan menganggap semua itu tidak penting, melainkan supaya kita belajar melepaskan bayang-bayang kecintaan pada keluarga dan supaya kita dapat fokus, setia, dan taat sampai kesudahannya. Tuhan tidak mau diduakan. Tuhan tidak mau diselingkuhi.
Dan syarat yang Tuhan tetapkan supaya kita bisa tetap menjadi murid yang setia adalah dengan melepaskan segala yang melekat terhadap sesuatu hal, baik itu harta, cinta kepada suami, istri, anak. Kalau kita rasa-rasakan kok ada, iya Bapak Ibu, ada harga yang harus kita bayar, ada komitmen yang harus kita jaga ketika kita tidak mengikut Tuhan, dan ada perjuangan yang harus kita lakukan terus menerus setiap anugerah Tuhan untuk hidup kekal memang gratis. Akan tetapi kita tetap harus membayar harga dalam menerima anugerah Tuhan. Anugerah yang Tuhan berikan tidak serta-merta membuat hidup kita merdeka, bebas, karena dewe tanpa perjuangan, tanpa syarat. Karena apa Bapak Ibu? Tuhan sudah lebih dahulu rela melepaskan segala kemelekatan Tuhan sebagai Allah. Tuhan telah rela melepaskan kemuliaannya dan menjadi sama dengan kita untuk menebus dosa kita, sehingga kita dapat dilayakkan dan mendapat sebutan sebagai anak-anak Allah. Lalu pertanyaannya bagi kita, maukah kita melepaskan segala keterikatan kita, sesuatu yang melekat di dalam kehidupan kita, bahkan segala apa yang kita punya, keluarga, harta milik, dan maukah kita belajar untuk juga membayar harga atas apa yang telah kita terima dari Tuhan? Jawabannya hanya ada di hati Bapak Ibu Saudara masing-masing. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu yang kita punya, keluarga kita, harta kita, itu hanyalah titipan Tuhan yang sewaktu-waktu Tuhan ambil. Marilah Bapak Ibu kita menyadari bahwa kita tidak mempunyai hak atas apapun juga dalam hidup kita. Mari kita belajar untuk berjuang pada komitmen kita dalam hidup Yesus, dan kita belajar menjadi murid Kristus yang senantiasa mengikuti jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan cara senantiasa belajar melalui membaca kitab suci, merenungkannya, dan belajar untuk melakukan yang ada. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin nyanyi sebuah lagu Bapak Ibu, tapi ini lagu dunia, bukan lagu rohani. Wong kok ngene kok dibanding-banding saing-saing ya mesti kalah. Pak ya aku ya aku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti, lihat
ini hanya ada kamu. Biarlah nyanyian tersebut juga boleh mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus tidak ingin dibanding-bandingkan dengan apa yang ada di dalam kehidupan kita. Biarlah kita senantiasa belajar untuk semakin setia, taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Roh Kudus akan memampukan kita senantiasa hari lepas hari, sehingga kita dapat mengatakan senantiasa, di hati ini hanya ada Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bersama-sama kita mengambil